Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Nawang Wulan. Oke, semoga yang menonton video ini, yang mungkin baru nangkring di channel Nawang Wulan, semoga semuanya ya, subscriber saya juga diberikan selalu kemudahan, kebaikan, keberlimpahan, pertolongan, dan nasib baik selalu menaungi kalian. Rezekinya juga mudah berlimpah terus ya setiap hari, amin. Oke, kali ini saya ingin membacakan general reading terkait dengan makhluk gaib di samping kamu. Jadi kalau yang skeptis jangan dilihat, karena mungkin ini berhubungan dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Saya gabungkan dengan tarot. Jadi yang merasa mungkin tersamping dengan hidup kalian, yang mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang aneh, yang mungkin baru-baru ini sulit dianalisa atau sulit mungkin dicerna, mungkin siapa tahu ini bisa menolong kalian. Dan ini adalah general reading, akan saya spill ya, zodiaknya di akhir video. Oke, kita lihat, kita shuffle dulu, maksudnya kita shuffle dulu. Saya pakai beberapa kartu. Oke, di sini ada both money or property through an inheritance, winning on windfall. Jadi ini berhubungan dengan uang. Di sini ada both, berhubungan untuk kalian mencari uang, sarana mencari uang. Kita lihat lagi, ada bull, plenty of material things, berhubungan dengan money lagi. Mungkin di sini sebentar ada younger woman. Kita lihat lagi. Kita ambil untuk ini 13 kartu ya, untuk oracle cardnya. Dog close up. Di sini ada flag. Ada hidden secret can harm you. You are highly thought of, sorry. Di sini ada share empty. Di sini ada 5, 8, kita ambil 13 kartu, berarti kurang 5. January. Di sini ada bulan Januari. Ada hills. Ada coins, berhubungan dengan uang lagi. Bear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang 1 kartu. Di sini ada handshake. Oke, kita shuffle untuk kartu tarotnya. Sudah saya shuffle, kita tinggal ambil. Di sini ada Knight of Swords. Kita ambil 7 kartu. Di sini ada Eight of Wands. Di sini ada The Moon. Nah, di sini ya, ini berarti zodiak ini mengalami situasi yang kurang masuk akal. Baru-baru ini zodiak ini mengalami situasi yang sangat berat, sepertinya berhubungan dengan uang. Masalah yang sangat berat ini berhubungan dengan uang. Dan kayaknya di sini karena ada sesuatu nih, beberapa zodiak ini mungkin tidak akan resonate ke semua zodiak yang akan saya sebutkan nanti, tetapi mungkin ada sebagian-bagian yang mungkin bisa relate ke kalian. Jadi kalau saya rasakan energinya mungkin beberapa waktu yang lalu, atau bisa mungkin tahun lalu, atau beberapa tahun yang lalu, atau bisa jadi beberapa bulan yang lalu, atau beberapa hari yang lalu, kamu lagi kenal dengan seseorang. Orang itu lebih muda dari kamu, dan ini adalah seorang perempuan ya, seorang perempuan, dan pleasure with a close friend. Dan orang ini juga termasuk ibarat kata akan sangat dekat ke kamu ya. Orang ini lumayan dekat nih sama kamu akhirnya, dan bisa dibilang kamu juga punya teman nih ya. Jadi di sini berawal dari hubungan kamu dengan seorang perempuan, hubungan kamu dengan mungkin seseorang yang sangat dekat dengan kamu, bisa jadi dengan sahabat atau mungkin saudara, tapi yang benar-benar kayak dekat sama kamu.
Saya merasakan beberapa zodiak ini ada energi negatif yang ada pada dia ya. Saya merasakan energi negatifnya tinggi banget. Bisa dibilang bahwa energi negatif ini mempengaruhi dia gitu ya, mempengaruhi kesehatan dia, mempengaruhi aktivitas dia. Ada sesuatu kayak apapun yang dia lakukan, apapun yang mungkin dia kerjakan, itu kayak menemui hal-hal yang buntu. Ibarat kata habis kayak apa, di sini ada ada kayak kamu habis dealing atau habis kerjasama dengan seseorang. Di sini kerjasama dengan seseorang ini ternyata membawa situasi yang tidak baik sama kamu. Kerjasama sama orang ini ternyata bukanlah orang yang seperti ekspektasi kamu, membawa mungkin kebaikan, membawa keberkahan kepada kamu. Kan di sini ada handshake ya. Bisa dibilang bahwa baru-baru ini mungkin kamu lagi habis dealing dengan orang itu. Hati-hati jika memang belum. Hati-hati kalau misalnya kamu tiba-tiba ada tawaran menarik dari orang sangat tiba-tiba baru kamu kenal ya, hati-hati, atau mungkin sahabat kamu dan itu menawarkan uang cukup besar, hati-hati. Sepertinya kalau di sini saya melihat bahwa sebentar ya, di sini ada the hanged woman, Kelihatannya mungkin orang ini menawarkan situasi yang bahwa dia tuh lagi nggak baik-baik saja. Dia lagi kayak mungkin hidupnya sangat berat. Dia butuh pertolongan kamu. Jadi hati-hati. Jangan asal comot, jangan asal bantu. Ya, karena sepertinya bisa jadi bahwa dia ada sesuatu yang sebenarnya tidak baik ke kamu. Kalau saya rasakan di sini zodiak ini, saya sebutkan zodiaknya dulu ya, biar kita bisa lebih kayak masuk lagi. Di sini ada Leo. Saya di sini melihat ada kalau yang bersinar ada 3 sama hampir 4 zodiak di sini. Sagittarius, Virgo, dan Gemini. Apakah saya harus ambil lagi? Iya, di sini ada yang nyala lagi 1. Aries. Jadi 5 zodiak ini, Leo, Sagittarius, Gemini, Virgo, dan Aries, mungkin baru saja kenal dengan seorang perempuan atau seseorang yang lebih muda dari kamu. Tidak harus seorang perempuan. Kalau laki-laki mungkin hati-hati, kalau perempuan mungkin kenal dengan seorang laki-laki lebih muda bisa jadi. Tapi ini ada seseorang yang lebih muda dari kamu, hati-hati. Dan mungkin itu bisa membawa ketidakbaikan kepada kamu di masa depan. Si perempuan ini atau seseorang ini yang baru kamu kenalin ternyata memberikan energi negatif yang cukup tinggi kepada kamu. Jadi perlu hati-hati. Ini takutnya ada seseorang mungkin merangkap jadi gadun gitu ya, atau jadi seseorang mulai menggoda kamu, atau seseorang mungkin berusaha mendekati kamu dengan cara-cara yang mistis gitu ya. Ada sesuatu yang dia lakukan agar bisa menarik perhatian kamu, sehingga 5 zodiak ini bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Jika memang ini belum terjadi pada Leo, Sagittarius, Virgo, Gemini, dan Aries, berarti mungkin kamu harus jaga-jaga. Karena di sini awal bertemu dengan orang ini adalah karena mungkin ada dealing kamu dengan dia. Dealing itu macam-macam, dealing bisnis, dealing pacaran, dealing mungkin berhubungan secara serius ya. Dealing ini bisa macam-macam. Gak hanya bisnis aja, pacar juga bisa. Dia bisa merasakan energi negatif ini bisa mempengaruhi kamu. Dan ini berhubungan dengan materi. Orang ini mendekati kamu karena literally perkara materi ya. Jadi benar-benar perkara materi, tidak ada yang mungkin dia tulus tuh nggak ada. Jika kamu merasakan pendekatan orang ini ternyata seolah-olah kayak benar-benar orang yang benar-benar kayak close friend banget, orang yang sangat baik banget, tapi tetap kamu hati-hati. Jika kamu merasa bahwa kamu belum mengenal orang ini sampai lebih 10 tahun ya. Jadi ini perkenalan si Gemini, Aries, Virgo, Sagittarius, Leo ini saya rasakan yang di bawah 10 tahun. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang kamu kenal yang ternyata mungkin menawarkan sesuatu
penawaran masalah, penyelesaian masalah atau bisnis dengan uang yang cukup besar. Dan karena di sini kalau ada hidden secrets, berarti kamu dengan orang ini punya rahasia. Bisa jadi 5 zodiak ini punya hubungan yang rahasia dengan si perempuan ini atau si laki-laki ini, si orang ini. Nah, ini kelak akan bisa menjadi bom atom kepada kamu kalau misalnya kamu tidak segera keluar dari ibarat kata lingkaran ini ya, lingkaran yang menjerumuskan kamu ini. Dan bisa jadi efeknya nanti di sini ada someone is living your life. Seseorang akan bisa meninggalkan kamu karena kecerobohan kamu ini. Jadi bagi yang mungkin kalau saya merasakan, bagi yang sudah menikah gitu ya, jangan sampai tergoda oleh perempuan lain atau laki-laki lain. Nyuwun sewu, bukan saya sok suci, tetapi ini hanya just a reminder ya. Hanya reminder pada saat kamu lihat saya, pada saat nanti kamu terjadi sesuatu pada kamu ya, bahwa pada saat kamu merenggut seseorang sudah mungkin milik orang lain, kamu rebut, itu ada konsekuensinya ya. Jadi di sini mungkin ini ada sesuatu sebenarnya dangerous ya untuk dilakukan atau diputuskan. Dan misalnya kamu bukan hubungan yang serius tentang pacar atau tentang asmara, hubungan bisnis, ini juga hati-hati. Saya merasakan 5 zodiak ini bisa dibilang bisa kayak dideketin orang-orang yang saat ini energinya dari bulan Januari, makanya di sini ada January ya. Saya rasakan dari tahun 2025. Januari ini bisa jadi energinya berat. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Oktober, energi godaan ini cukup tinggi. Jadi kalian harus hati-hati, kalian harus bijaksana ya. Kalian lebih baik mungkin kalau bisa banyakin ibadah, fokusin ibadah biar kalian bisa punya rem. Kenapa sih orang itu harus ibadah? Ibadah itu tidak ujuk-ujuk kamu bisa kaya juga sebenarnya, tapi ibadah itu lebih ke kayak bisa menstabilkan kondisi kamu, daya kamu. Bisa kamu tuh eling. Pada saat kamu tergoda sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang kamu dilarang Tuhan, sesuatu yang kamu tahu itu bahaya tapi kamu terjang, berarti daya kamu tuh waktu itu sudah turun. Tidak analogikan bahwa manusia tuh normalnya pada saat dia masih iman, takwanya bagus, itu mungkin 1000 watt. Pada saat orang itu tiba-tiba turun dan tergoda, contoh, example ya, yang mungkin baru-baru ini sangat marak, sudah punya suami, sudah punya istri, tergoda mungkin dengan perempuan atau laki-laki lain, berarti energi kamu itu menurunkan energi kamu. Sesuatu yang tidak baik itu menurunkan energi kamu. Dan saya merasakan energi rumah kamu begitu gelap saat ini. Dan jadi ada hawa-hawa energi negatif, ada entitas-entitas yang mengikuti kamu sehingga kamu akhirnya melakukan kesalahan. Jadi hati-hati. Nah, apa yang mesti dilakukan itu tadi, semua kembali kepada Tuhan. Semua kembali kepada Tuhan ya. Jadi di sini kalau saya merasakan ada ini sebagian besar yang mungkin diserang, sebagian besar yang lagi digoda, yang lagi mungkin ingin dihancurkan gitu ya oleh entitas-entitas ini yang mungkin ingin merusak keimanan kalian, itu adalah sudah berumah tangga. Jadi saya merasakan ada yang berumah tangga, saya merasakan rumahnya sering bertengkar, mungkin ada salah satu mungkin pasangan ada pasangan menikah, salah satu selingkuh, dan energinya kayak kurang tentram gitu ya. Ini apa yang terjadi? Memang aku lihat ada sesuatu yang pengaruh dari luar. Jadi mungkin ada orang yang berusaha merusak rumah tangga kalian, ada seseorang berusaha untuk merusak rezeki kalian. Jadi apa yang mesti dilakukan? Kembali ke Tuhan. Jangan kemana-mana, jangan bingung kemana-mana. Maksudnya cari sesuatu hal yang masuk akal, cari petunjuk yang masuk akal, maksudnya yang memang mengarahkan kamu untuk menjadi lebih baik lagi, ibadahnya lebih baik sesuai agama kamu, lebih bagaimana menjalankan perintah-perintah Tuhan lebih baik lagi. Kalau misalnya sesuatu yang mungkin melenceng, yang keluar dari mungkin ajaran Tuhan, itu kayaknya kamu perlu lebih kritis lagi gitu ya. Jadi kalau saran saya pada saat ini nih, salah satu nih misalnya suaminya yang mungkin bermasalah, atau mungkin istrinya, salah satu ini yang mungkin sudah peka, oke, coba lakukan mungkin itu tadi, riyadhah kalau di muslim ya, puasa, rumahnya dipuasani, atau suaminya atau istrinya bermasalah, kalau kalian masih ingin bersama, masih ingin menyelamatkan keluarga kalian. Tetapi kalau dirasa kalian sudah mungkin tidak ingin memaafkan, itu beda lagi. Kalau untuk urusan bisnis nih bisa diriyadhoi ya. Jadi misalnya ini seseorang yang mau
yang mungkin mau merusak bisnis kamu, seseorang mau menghalangi kamu untuk lebih sukses lagi. Jadi ada energi negatif yang cukup tinggi. Yang ini bisa juga dari si zodiak ini, Leo, Sagittarius, Virgo, dan Gemini, Aries. Karena ini ada dua opsi. Jika kamu merasa bahwa tidak ada energi negatif yang kamu tidak merasa aneh-aneh dalam tubuh kamu, tidak ada merasa kekerasan yang berlebih di rumah, berarti ini murni energi negatif yang dari perbuatan kamu. Ya, jadi memang di 5 zodiak ini energi negatifnya tinggi. Tetapi beberapa saya rasa memang dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri itu gimana? Itu tadi, kurang ibadahnya, kurang mendekatkan diri sama Tuhan. Kenapa selalu saya omong kepada sahabat, kamu jangan lupa Tuhan. Ibaratnya kamu pengen mati gitu ya. Ujian tuh terasa berat dan rasanya kayak pengen mati. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah sampai kamu menjauhi pintu Tuhan. Apapun agama kalian. Jadi jangan sampai kamu menjauhi pintu Tuhan. Maksudnya gimana? Misalnya ibadah pun gak fokus. Misalnya ibadah pun kamu gak bisa untuk mungkin rasanya mungkin tidak bisa kayak konsentrasi, mengingat banyak masalah kamu, jadi kayak tumplek pada saat sholat, pada saat berdoa, pada saat ibadah, kamu hanya mengingat masalah kamu sehingga tidak fokus pada Tuhan. It's okay, lakukan, tetap lakukan, tetapi jangan pernah kamu menyerah sampai kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, sampai kamu minta tolong ke entitas-entitas lain yang itu juga makhluk Tuhan, yang sebenarnya kamu tidak perlu meminta tolong, minta tolong ke Tuhan. Gitu. Dengan itu tadi, kalau muslim baca Al-Qur'annya gitu ya. Kalau mungkin yang puasa, mungkin di agama lain juga ada ya. Di agama Kristen satu juga ada puasa, Hindu juga ada. Coba puasa terus. Biar energi negatifnya tidak tinggi gitu ya. Jadi kenapa orang itu harus ibadah? Orang itu punya cahaya di dalam hati. Jadi menjaga cahaya dia agar tidak senewan, agar tidak gila, agar kamu tetap waras untuk melakukan apapun, untuk memutuskan hidup itu kamu tidak salah langkah. Tiba-tiba pada saat nggak punya uang, kalau orang itu nggak punya iman, ayo nih cari pesugihan, contohnya gitu ya. Karena dia sudah tidak yakin dengan Tuhannya, dia tidak yakin dengan dirinya, apalagi ke Tuhannya, ya. Jadi di sini ujian yang sangat berat, apalagi kalau di sini keluar uang terus, berarti ujian 5 zodiak ini adalah perkara uang. Ujian 5 zodiak ini adalah perkara uang sepertinya. Saat ini yang lagi dihadapi oleh Sagittarius, Leo, Virgo, Gemini, dan Aries adalah perkara uang. Perkara cuan yang cukup berat. Jadi tadi ya macam-macam. Ada yang bisnis sama temennya, tiba-tiba mengalami kegagalan. Ada tiba-tiba yang mungkin selingkuh, ya pacaran di luar pacaran, yang sudah menikah pacaran tiba-tiba malah hancur. Kenapa gini? Jadi pada saat kamu sebenarnya kalau pengen rezekinya bagus, jangan sampai selingkuh. Jadi kalau kamu semakin selingkuh, semakin nggak mungkin kamu semakin kaya, semakin hancur, iya. Rata-rata nih, kebanyakan semakin hancur. Jadi pada saat kamu rezeki kamu bagus, ini ya di sini. Pada saat rezeki kamu bagus, kamu harus ingat, ini ujian nanti akan besar loh, gitu ya. Makanya harus hati-hati. Kalau pada saat rezeki bagus, tetap aja lo profil sebenarnya, nggak usah berubah dari yang mungkin kamu mungkin berubah sedikit lah, oke, mungkin kendaraannya diganti atau tapi gayanya coba tidak terlalu berlebihan. Biar apa? Tidak terlalu si iblis ini bisa kayak masuk ke kamu, karena kamu sudah mulai hedonnya udah tinggi nih. Orang ini mudah nih dimasuki, dipengaruhi, karena gini ya, ada jin, ada iblis. Jin itu sama dengan manusia, sahabat ya. Dia harus ibadah. Kalau di Al-Qur'an ya, kalau di Muslim tuh sama, dia harus sholat, dia harus ibadah. Dia sama dengan manusia sebenarnya. Jadi nggak perlu dipercaya. Ada yang jin kafir, ada jin Muslim, ada jin yang ini, macam-macam ya. Jadi sebenarnya yang paling kita takuti adalah iblis ini. Iblis ini mempengaruhi tidak kasat mata, demon ini ya, mempengaruhi pikiran kita. Itu tadi tiba-tiba udah enak-enak, rezekinya bagus, tiba-tiba ada pikiran, kayaknya punya pacar deh, udah menikah ya, kayaknya jenuh nih sama istrinya udah gendut, udah jelek, ada godaannya karena dia kaya nih, sama orang yang lebih godaannya seksi, pasti godaannya yang ditampilkan si iblis ini pasti yang cantik, nggak mungkin yang gendut gitu ya. Yang gendut seperti saya nggak mungkin ya untuk menggoda. Jadi pasti yang seksi banget gitu, yang bener-bener looking good, yang bener-bener kayak mungkin menarik gitu ya. Jadi pasti yang menggoda iman. Nah ini harus eling. Kenapa? Makanya kalau pada saat kamu naik, kamu harus kayak bener-bener
gimana caranya yang menikah, apalagi pada saat semuanya sudah bagus, komunikasi dengan suami istri harus tetap bagus. Dan pada saat tiba-tiba tertarik dengan orang lain, harus segera ngobrol sama suaminya atau istrinya, tadi kok aku tiba-tiba lihat orang ganteng begini ya. Nah, cepat mungkin itu tadi ya, melakukan ritual suami istri biar setannya hancur. Jadi harus terbuka gitu ya, apapun, jangan biarkan setan iblis itu masuk ke kalian. Dan biasanya juga ada jin-jin yang memang manfaatkan itu. Jin-jin itu juga bisa naksir naksir manusia. Jadi kadang jin-jin tuh yang dipengaruhi iblis juga bisa merusak manusia juga. Jadi di sini ada jin-jin yang memang dikirim oleh para perempuan ini yang menggoda laki-laki Aries, Gemini, Virgo, Sagittarius, dan Leo. Saya rasakan untuk lebih tertarik ke dia. Ya, jadi di sini hati-hati. Mungkin kamu yang dekat perempuan, yang dekat ini hati-hati. Kayaknya mereka ada hal-hal yang mungkin jadi kalau bisa itu tadi, bagaimana menjaga iman dan takwa itu biar terus nyala terus. Jadi kalau nyala itu kan kalau kamu ibadahnya tetap rutin, menjauhi hal-hal yang mungkin tidak penting. Kalau sudah menikah waktunya pulang-pulang, lebih baik banyak berkumpul sama istri, jangan terlalu banyak berkumpul dengan teman-teman ya. Sebenarnya itu tuh juga untuk menghindari sesuatu. Berarti teman-teman misalnya laki-laki, usahakan tidak bertemu dengan teman-teman perempuan juga gitu lah. Jadi itu tidak akan bagus. Jadi lebih banyak menjaga fitrahnya. Sebagai seorang suami harus menjaga jarak ya dengan bukan muhrimnya, biar tidak terjadi sesuatu, biar tidak memberikan kayak ruang kepada iblis itu untuk mempengaruhi kamu untuk tidak amanah menjadi seorang suami atau seorang istri. Nah, ini contoh untuk yang selingkuh ya. Jadi di sini masa merasakan di rumahnya ada banyak kunti nih gitu ya. Berarti biasanya ada yang kalau aku merasakan ini dari 5 ini beberapa ada yang banyak kunti-kunti. Biasanya itu satu yang berhubungan dengan itu tadi, digoda perempuan, digoda mungkin laki-laki, seperti itu. Ada sesuatu yang mungkin berhubungan dengan perselingkuhan, hati-hati. Kalau misalnya sudah terlanjur begitu ya itu tadi, cepat minta maaf, harus sportif pada pasangannya. Biar apa? Biar tidak ada karma. Maksudnya pada saat kamu berbuat salah pada suami atau istri kamu, segera minta maaf. Kalau kamu minta maaf sama Tuhan, jelas kamu akan diampuni. Tuhan itu sangat maha baik. Tetapi kamu punya kesalahan dengan orang ini, si manusia ini. Manusia tidak sama dengan Tuhan. Jadi kamu harus memperbaiki dengan minta maaf dengan istri, bahwa tolong didoakan. Dan caranya biar hasrat atau sesuatu yang mungkin tidak baik itu tidak berkembang pada jiwa kita, dibanyakin puasa memang. Ya harus ada puasa sunnah, harus mungkin jangan sampai kamu itu jarang ngobrol sama suaminya, sama istrinya, jangan sampai kamu jarang ketemu. Itu yang bisa membuat setan-setan itu masuk. Dan harus apa-apa harus bicara, nggak boleh hanya diem aja. Mungkin sebagian ada yang Leo, Gemini, mungkin orangnya pendiam, nggak begitu ngomong. Nah, kalau bisa ngomong. Jadi kalau misalnya perkara bisnis itu tadi diriadoi ya. Kalau yang masalah kamu perkara bisnis, berarti kamu harus cepat, ini apa nih? Kamu harus mau mengusahakan. Kenapa saya bilang bahwa bisnis aja harus diriadoi, harus dipuasani, harus ada tirakat ya. Tirakat itu seperti itu, sesuatu yang mungkin kita lakukan untuk mendoakan itu. Bahasa Jawa, orang Jawa itu tirakat, maksudnya ada sesuatu yang harus kita tuh mendoakan secara lebih daripada doa kita yang biasanya, maksudnya gitu ya. Jadi misalnya kamu puasa nih khusus nih, ada cerita nih, ada seseorang, jadi ini kisah nyata, ini adalah saudara teman saya. Memang kami itu di circle, memang saya suami itu sering puasa sunnah gitu ya, intinya bukan riak, tapi ini memang kami sering begitu, karena kami menyadari bahwa kami bukanlah orang yang berada, bukanlah dari orang tua yang mungkin memahami tentang agama bahwa anak itu harus didoakan terus atau bagaimana, tidak. Jadi kami ingin punya generasi yang lebih. Saya saat dengan suami kami sering puasa untuk anak saya 40 hari, ganti-gantilah gitu ya, untuk anak saya satunya, untuk karir saya, atau untuk rezeki saya, terus begitu selama saya tidak berhalangan. Nah akhirnya ada teman saya, sahabat teman saya, saudara teman saya tanya, teman saya kan juga mengikuti kami, ikut-ikut nih puasa juga untuk anaknya. Akhirnya si orang ini juga memang istiqomah, 40 hari untuk anak pertama, 40 hari untuk anak kedua, 40 hari untuk anak ketiga. Akhirnya anaknya jadi anak sukses semua, keren pokoknya. Jadi ibadat kata di militer itu termasuk orang yang keren.
ya, karena dia puasa terus. Jadi butuh contoh bahwa gini, kenapa sesuatu hal kalau di puasa itu akan lebih berenergi. Jadi orang itu kan semua hal di dunia ini ada energinya. Pada saat kita mendoakan si entitas ini, apalagi terutama usaha kita, bisnis kita ini, kalau kita puasa nih, atau kita sesuatu kita lakukan berulang-ulang, atau misalnya kalau muslim tahajud, atau kalau mungkin di agama lain ada ya, ini saya tidak hanya membicarakan muslim, tapi karena saya muslim saya ngasih contoh yang muslim, karena tidak begitu paham yang lainnya gitu ya. Ada sebuah riyadhah yang dilakukan sesuai agama Hindu apa, terserah kalian. Jadi agama Hindu saya tahu saya juga ada puasa, semua agama ada. Tapi memang paling worth it itu saya rasakan memang selain sholat juga ada puasa, kayak lebih apa ya, kayak misalnya kamu itu cangkul kamu lebih tajam daripada teman-teman kamu. Sama-sama mencangkul sawah, hasilnya akan lebih banyak, lebih berkah, lebih bagus kita. Karena pada saat kita mencangkul tajam, logikanya si tanah ini akan mudah sekali dicangkul. Akhirnya kita tidak kesulitan untuk mencangkul itu. Membuat subur tanah itu tidak kesulitan. Yang mungkin tetangga nggak puasa, mencangkulnya lama, 1 hari mungkin hanya dapat 1 meter 2 meter. Sedangkan yang puasa 1 hari bisa dapat mungkin 10 kali lipat. Itu logikanya puasa. Makanya sebaiknya kalau kamu ada energi, kamu merasa bahwa tiba-tiba sepi ya tokoku ya, kok tiba-tiba usahaku mengalami penurunan, apa nih yang salah pada diriku? Karena begini, logikanya pada saat kamu mengalami penurunan, there's something yang mungkin there's something wrong with you lah. Apa nih biasanya mungkin kamu ibadah ini atau diperbaiki, atau memang lagi turun memang energiku. Jadi kamu harus langsung aware, langsung puasa, langsung ditujukan si usaha kamu. Jadi usaha kamu akan nyala terus seperti lampu yang 100 watt terus, nggak akan sampai 30 watt ya. Jadi itu, jadi kenapa kamu harus berdoa, kenapa kamu harus selalu gigih untuk meminta sama Tuhan? Nggak usah ngapa-ngapain sebenarnya. Kamu nggak usah ke dukun minta susu biar kamu cantik, kamu nggak usah ke dukun biar kamu kuat, biar kamu laris. Nggak perlu sebenarnya. Dengan cara itu benar-benar sudah luar biasa. Kenapa? Itu juga efeknya ke kamu juga. Pada saat kamu sering puasa, pada saat kamu sering mungkin riyadhah untuk sesuatu yang untuk rumah kamu misalnya, untuk toko kamu, untuk kerjaan kamu juga jadinya akhirnya rajin ibadah loh gitu ya. Akhirnya kamu semakin dekat sama Tuhan, dan akhirnya perilaku kamu juga otomatis akan diperbaiki sama Tuhan. Jadi di sini ya, memang dimulai Januari itu sudah mulai gelap. Ada energi gelap di Januari, Februari, Maret sampai ini ya. Tahun ini memang lumayan energi negatif dari 5 ini, dari entitas-entitas itu. Bisa jadi rumah kamu memang energi negatifnya tinggi. Ya, jadi mempengaruhi usaha kamu. Makanya jangan menyerah begitu aja nih. Untuk yang rumah yang tidak ada pelakor tadi ya. Untuk yang rumah misal, kalau atau memang dirimu yang lagi memang perlu banyak bersih-bersih. Pada manusia itu dari lahir pasti punya dosa. Saya juga punya dosa, kita semua ya. Tetapi untuk terkabulnya doa kita, gimana agar caranya memangkas dosa-dosa itu untuk bisa mempercepat doa kita kepada Tuhan? Yaitu dengan itu tadi, riyadhah, energi kita harus kita naikkan dengan kita riyadhah itu tadi, dengan puasa, dengan membaca mantra sesuai dengan agama, atau dengan rosarionya dibaca terus setiap hari, yang biasanya cuma 30 menit jadi 1 jam, jadi 2 jam, tapi istiqomah setiap hari, itu meningkatkan energi kamu, sehingga kecepatan doa kamu akan lebih tinggi. Pada saat kamu rasanya keblunderan, jadi kamu harus tahu diri itu. Di rumah kamu rasanya kayak beberapa Aries, Gemini, Virgo, Sagittarius, Leo ini rasanya kayak ada energi negatif tinggi, yang mungkin bisa jadi ada yang orang tuanya memang suka ke dukun gitu ya. Ada yang mungkin orang tuanya nggak ngerti, dia suka ke apa ya, pengen rumahnya, pengen penglaris, dia mungkin punya benda-benda ini loh biar bisa laris, atau ini akik, atau batu-batuan, atau itu apapun itu sebenarnya kurang worth it. Karena itu kamu berarti membebankan ya, membebankan atau membebankan agar kamu tuh dapat energi dari si akik ini contohnya. Wah, aku pakai akik ini auranya bagus nih gitu ya. Logikanya ini hanya sebuah batu. Batu juga ada namanya energinya. Energinya batu dengan dirimu itu lebih tinggi kamu sebagai seorang manusia, sebagai hamba yang paling mulia diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. So, nggak perlu aki ini sebenarnya. Kalau kamu misalnya dekat sama Tuhan, kamu tahu bagaimana cara memperlakukan dirimu sebagai hamba Tuhan, maka auranya kamu juga bagus loh. Aura kamu akan menarik loh.
ya. Oh, beli parfum nih biar auranya lebih bagus gitu ya, lebih menyenangkan. Ya iya, logis. Kamu kalau bau, kalau burket, nggak mungkin ada orang ngedeketin. Tetapi kalau kamu harum, nyenengin, pasti beda. Orang pasti suka deket sama kamu. Itu sudah satu yang logis. Tapi apakah kamu akan ibarat kata akan menggantungkan dengan parfum terus? Ada kalanya tiba-tiba kok ada sesuatu udah pakai parfum tapi kok auraku tetap gak bagus ya, energiku tetap gak bagus, atau udah pakai begini kok tiba-tiba jualanku tetap gitu ya. Jadi makanya itu, pada saat semua hal yang kamu lakukan itu bergantung pada diri kamu. Rizki semua itu dari kamu ya, jadi energi kamu, semua hal itu dari kamu. Jadi perbaiki ya untuk para sahabat. Jadi kalau rumahnya misalnya gelap banget, rumahnya banyak entitas-entitas gaib yang tidak jelas datang ke rumah kamu, dan mungkin rumah kamu termasuk rumah yang termasuk energi negatifnya tinggi memang dari awal, yang pertama dilakukan jika usaha kamu mengalami situasi rumahnya dipuasani ya, ada puasa untuk rumah 40 hari atau 7 hari, kalau misalnya nggak kuat 7 hari, atau puasa Daud ya, sehari puasa sehari tidak, seperti itu. Kenapa? Karena saya mengalami itu. Saya bisa ngasih tahu sahabat karena saya mengalami struggle yang luar biasa untuk hidup saya, dan semuanya selesaikan dengan puasa. Jadi saya pengen apa-apa itu puasa dulu. Tetap saya tahajud, alhamdulillah ya, setiap malam duha juga saya nggak berani ninggal. Tapi saya juga dengan puasa itu tadi, bahwa saya meyakini pada saat kita tuh puasa, kita akan punya kayak power yang lebih besar untuk ke Tuhan. Mungkin saya nggak kaya raya, saya bukan orang yang sangat kaya, tidak. Tetapi dari puasa, dari sesuatu yang saya lakukan riyadhah itu akhirnya memperbaiki perilaku saya, sehingga saya punya kehidupan yang alhamdulillah gitu ya, lumayan tenang gitu ya, lumayan tenang, walaupun kami bukanlah orang yang luar biasa, kan tidak, kan biasa aja ya. Makanya saya bekerja keras di YouTube ini juga untuk nge-share pengalaman juga. Saya honestly saya juga cari uang gitu ya, AdSense-nya gimana nih biar naik gitu ya, itu mikir juga. Tetapi tetap di situ saya, karena orang tuh punya kapasitas rezeki beda-beda, saya menyadari itu, bahwa saya harus berusaha keras, saya harus begini, nggak sama dengan mungkin kalau yang sudah anaknya konglomerat, beda lagi ya, sudah punya warisan banyak. Kalau kita harus ini, jadi bersyukur dengan apa yang ada, bersyukur dengan kehidupan yang ada, mungkin tanpa harus mungkin komplain sama Tuhan bahwa kenapa aku tidak dilahirkan menjadi si A, si B, si C, kenapa aku harus hidup di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini yang terkadang orang akhirnya capek sendiri ya. Jadi bagi Virgo, Sagittarius, Leo, Gemini, Aries, jika kamu mengalami situasi seperti itu tadi, cepatlah kembali biar rezekinya kembali. Kan di sini sebenarnya rezekinya si 5 zodiak ini keren banget. 8 of Wands ya, di sini kelihatan bahwa ada sesuatu yang akan berubah cukup drastis kalau kamu bisa menyelesaikan ini, karena energi negatif yang saya rasakan tinggi banget ya. Berarti kamu harus cepat-cepat mengeluarkan itu, harus kamu cepat. Bagaimana energi positifmu naik, yaitu dengan berdoa dengan cara kontinu dan terus istiqomah, 1 hari, 2 hari, sampai 7 hari minimal ya. Sampai 7 hari kamu coba istiqomah, maka akan ada ibarat kata kayak penjelasan dari Tuhan atau petunjuk dari Tuhan. Tiba-tiba kamu akhirnya, oh ya, ini kayak menemukan solusi dari masalah-masalah kamu. So, apa lagi ya, kita lihat lagi. Empathy. I'm open to seeing both sides of a situation. Jadi kamu harus bisa kayak melihat dari dua sisi yang berbeda dari masalah kamu. Mungkin secara logika oke, mungkin lagi kayak dunia lagi tidak baik-baik saja, mungkin yang bisnis, tapi mungkin secara spiritual mungkin Tuhan bisa kok. Walaupun ini resesi, walaupun mungkin lagi tidak baik-baik saja dunia perekonomian untuk mempengaruhi bisnis kamu, tapi kita punya Tuhan. Kita punya sesuatu yang Tuhan itu bisa ngasih, sesuatu yang tidak masuk akal kalau kita meyakini itu. Jadi keep berdoa ya, terus berdoa, dan nyuwun sewu jika saya ada salah kata atau ada sesuatu yang mungkin kayaknya sok tahu, jadi saya mohon maaf. Ini hanya saya menceritakan pengalaman pribadi saya. Dari saya itu dulu dari nol putul gitu ya, nol putul. Kalau orang Jawa bilang benar-benar kamu, saya nggak punya apa-apa dengan dari yang struggle banget hidupnya dari muda, tapi blessing banget karena saya sudah ada sesuatu, mungkin saya bisa ngobrol dengan spirit guide saya yang selalu
dibimbing bahwa kamu harus dekat sama Tuhan, bahwa kamu harus coba puasa ini untuk mewujudkan cita-cita. Sampai pernah saya dulu pada waktu saya nggak punya, saya pengen TV, punya TV, baru menikah dengan suami saya puasa 40 hari, and 40 hari saya bisa beli TV. Waktu itu hal yang sangat besar untuk saya. Dimulai dari situ, saya ingin diridhoi mertua saya. 3 tahun saya tidak begitu diterima oleh mertua saya puasa Daud, and done. 33 tahun akhirnya saya menjadi mertua berubah sekali, dan rezeki kami akhirnya naik. Jadi rezeki kami sempat tidak bagus karena mertua tidak meridhoi pernikahan kami. Jadi apa yang harus saya lakukan waktu itu? Saya tidak pernah kemana-mana bertanya, saya minta petunjuk kepada Tuhan dengan, kalau di Muslim adalah istiqoroh. Ya, saya istiqoroh sampai 40 hari. Kenapa rezeki kami begini? Padahal kami tidak bertengkar aja jarang sekali, hampir tidak pernah. Saya ngaji, saya juga melakukan, kalau misal di Muslim harus baca Al-Waqiah, harus ini, ya, saya lakukan, tetapi ya, uangnya hanya cukup untuk makan waktu itu. Akhirnya saya di dalam istiqoroh dan petunjuk bahwa ada pintu yang tertutup di langit, yaitu mertua tulisannya. Jadi saya istiqoroh lagi, saya minta petunjuk lagi. Bagaimana caranya si pintu itu terbuka di langit? Semua pintu terbuka, tapi di mimpi saya banyak sekali pintu, tapi yang tertutup hanya satu pintu yang ada tulisannya mertua. Akhirnya saya istiqoroh lagi, mertua saya di situ petunjuk puasa untuk mertua 40 Daud, 3,5 bulan kurang lebih. Karena waktu itu saya suntik KB, jadi saya bisa puasa 40 Daud karena 3 bulan sekali saya mensnya datang bulan. Jadi dan di sini mungkin untuk bisa sesuatu hal yang mungkin pengalaman saya ini, saya mengharapkan, saya share kepada sahabat-sahabat bahwa tidak ada permasalahan, tidak ada solusinya. Tetapi jangan mencari solusi yang salah. Itu adalah solusi yang sesuai dengan ajaran kamu, ajaran Tuhan. Jangan sampai melenceng. Kamu akan tambah semakin jauh sama Tuhan, semakin budrek, semakin blunder, semakin gak tahu jalan. Tetapi kalau kamu selalu ada di pintu Tuhan, maka kamu akan tetap ada dalam kendali Tuhan, dan insya Allah kamu tidak akan dilepaskan oleh Tuhan, dan kamu akan semakin tahu bahwa hidup itu semestinya begini. Bukan hanya kekayaan yang dicari, tetapi ya keimanan juga harus dicari. Walaupun keimanan itu untuk akhirat, tapi tetap itu kita butuh untuk di dunia. Kenapa? Itu adalah cahaya kita di dunia ini. Semoga bisa bermanfaat untuk para sahabat. Next untuk part 2, makhluk gaib di samping kamu. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.